selamat datang di BBB, Bisik-Bisik Berbisnis, edisi perdana. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu BBB ini tempat di mana teman-teman mengetahui cara berbisnis yang benar dari pembisnis-pembisnis yang hebat. Sebelum kita lanjut ke scene selanjutnya, perkenalin, nama aku Rena. Di sini aku yang akan memandu jalannya BBB ini. Tapi di sini aku nggak sendirian loh. Aku ditemenin 2 teman aku yang unyu-unyu, yaitu Teh Fahira dan Teh Amanda. Halo. Sok perkenalin dulu Teh. Oke, di sini juga aku juga sebagai podcaster kedua, namaku Amanda yang akan berbincang-bincang juga nih bareng Kang Sultan. Kalau aku Fahira Azahra, aku juga di sini jadi podcaster. Nah, kita udah kenalan nih kedua tete-tete cantik ini. Kita langsung lanjut nggak sih? Lanjut ke selanjutnya. Kita mau ngapain sih Teh di sini? Nah, jadi kita di sini itu mau podcast yang ngebahas tentang eksportir di usia muda nih Teh. Wow, eksportir. Teman-teman nggak tahu ya eksportir itu apa? Apa sih Teh eksportir ini sebenarnya? Oke, jadi eksportir itu adalah orang yang melakukan kegiatan ekspor, yaitu menjual barangnya ke luar negeri. Oh my god, keren banget Keren nggak gak sih? sih? Oh my god. Teteh tahu nggak eksportir itu apa? Ya intinya dia ngejual barangnya itu ke luar negeri. Begitu sih. Wah, aku jadi nggak sabar nih ketemu orang yang bakal kita undang. Langsung undang nggak sih Teh? Bener banget, aku juga gak sabar banget. Yuk, tanpa babi bu, kita undang bintang tamu kita. Selamat datang. Halo. Hai. Hai. Selamat datang Kang. Iya, selamat. Nah kira-kira karena Kang udah di sini, bolehlah kali ya sebelum kita mulai lebih jauh perkenalan dulu. Mungkin teman-teman yang ada di sana, yang di luar sana kepo nih, nama Kang siapa, nomor teleponnya berapa. Udah kayak nomor telepon enggak dulu deh. Oh enggak dulu. Data Iya pribadi sibuk itu. guys. Ya udah, boleh stop perkenalan dulu Kang. Oke, teman-teman semuanya perkenalin ya, nama gue Muhammad Sultan Nova Alvaro, bisa dipanggil Sultan. Sekarang sih sebagai ini sih, masih sebagai mahasiswa semester 3 akhir ya. Wah, keren Semester banget. 3 akhir jurusan pendidikan bisnis. Wah. Kelas A. Dan untuk sekarang sih kesibukannya lagi ini ya, lagi terjun di dunia ekspor. Mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyain tentang aku? Keren banget. Emang jadi eksportir ini udah lama Kang? Belum bisa dibilang lama sih, soalnya kalau terjun di dunia ekspor itu kita tuh harus banting tulang, harus berjuang mati-matian gitu. Mungkin kalau mulai familiar di dunia ekspor tuh tahun 2021. Terus pada bulan Januari 2022 nih, itu tuh aku mulai masuk ke komunitas ekspor, namanya komunitas bisa ekspor. Itu lumayan terkenal sih. Dan belajar hingga bulan Juli apa Agustus gitu, apa Oktober. Nah, pas itu tuh aku mulai take action. Oh my god, Seperti keren itu. banget. Terus sebelum kita jauh-jauh lagi, aku mau tahu dong Akang dari mana ya kira-kira? Asalnya. Dari rumah tadi. Oh yes, Bener sih, nggak salah, hal itu nggak salah. Tapi emang bukan kelahiran, kayak tempat asal Akang dari mana? Ya udah, Kebetulan boleh minum dulu. Akang dari Bangka. Tapi bohong. Ya. Ya, Akang dari Yang bener atuh Akang ntar. dari Tangerang Selatan. Gitu. Cuman lahir di Jakarta. Ya bukannya sama aja ya itu Tangerang sama Jakarta? Beda. Oh, beda. Beda provinsi itu. Lanjut nih. Kan kita udah tahu nih sedikit tentang Kang Sultan. Mungkin kita langsung nggak sih Teh Iya. ke topik segmen pembahasannya. selanjutnya. Boleh. Mungkin ini bakal dipandu oleh Teh Fa. Oke, sebelumnya
makasih banget udah nyempetin waktunya buat kita ngobrol-ngobrol tentang ekspor ya. Tadi juga sempat diceritain kan tentang pertama kali actionnya itu di Juli 2022 ya. Nah, boleh diceritain nggak kenapa Kang Sultani lebih milih untuk bisnis ekspor? Mungkin kan kalau yang kita tahu nih, kalau misalkan mahasiswa kan biasanya cari bisnis yang tipis-tipis dulu lah gitu, yang gampang-gampang dulu. Kenapa Kang Sultan langsung kayak kepikiran, oke, gue ekspor nih gitu. Oke, jadi pertanyaannya kenapa ini terjun di dunia ekspor gitu. Ini aku disclaimer dulu. Aku jawabnya singkat, padat, jelas dan dibungkus dengan bahasa yang gampang lah. Gak apa-apa. Gak apa kan? Gak apa-apa Ya tuh dong. ganteng. Oke. Bisa aja Teteh. Oke, sebenarnya sih awal mula aku cerita dikit ya. Awal mula aku terjun ekspor tuh aku dikasih tahu dari teman. Katanya, Sul, ini follow Jual Ekspor dong, ada namanya Jual Ekspor. Di TikTok follow dong, itu bahas tentang ekspor, belajar tuh Sul gitu. Terus aku kayak, ekspor tuh susah, enggak ah. Awalnya aku gitu. Cuman lama-kelamaan sini aku mulai sadar bahwa setelah aku pelajari seluk-beluknya dan mengikuti perkembangan pada zaman ini, ternyata ekspor tuh tidak sesulit yang kalian pikirkan gitu. Mungkin seperti itu. Dan sebenarnya sih ekspor tuh bicara soal kontribusi dalam negeri, kontribusi untuk masyarakat, kontribusi untuk industri dalam negeri itu sendiri gitu. Jadi yang pertama aku bahas sih mengenai kontribusi dalam negeri ya, kontribusi dalam negeri. Nah, ekspor ini tentunya membantu perindustrian dalam negeri. Mengingat kembali apa itu ekspor? Ekspor itu apa? Ekspor Tadi tuh yang apa, kamu Teh? bilang apa? Apa Teh? Ya menjual barang. Intinya perdagangan antara kedua belah negara kan. Ya. Menjual barang ke luar negeri kan intinya kan. Nah, otomatis hal tersebut tuh mampu mendorong sektor-sektor UMKM yang ada di negeri ini. Apalagi UMKM ini tuh apa sih namanya? Bukan mendonasikan, apa sih? Memberi kontribusi. Iya, memberi kontribusi kepada GDP kita sebesar 60% kalau tidak salah gitu. Kalau tidak salah. Yang menyokong ekonomi nasional ya? Ya, UMKM nasional. itu. Oke. Terus juga ekspor itu kan Gila. menaikkan Keren banget ya. devisa negara ya. Iya. Tuh. Gitu. Berbicara tentang kontribusi ya berarti. Terus juga kontribusi kan punya social thinking namanya. Iya. Ada yang namanya social thinking. Kenapa? Contoh nih, kita kirim satu kontainer. Nah, untuk dalam melibatkan satu kontainer ini, kita tuh libatin 30 sampai 40 petani. Oke. Rata-rata 30 sampai 40 petani. Soalnya kan satu kontainer yang isinya 20 feet, yang isinya itu kurang lebih 18 ton. Itu kan tentunya butuh orang yang banyak ya. Butuh petani yang banyak buat ngangkut ke sininya, buat nyambut-nyambutin, buat manen tanamannya misal gitu. Ataupun kalau furnitur kan banyak pekerja-pekerja pengrajin gitu yang membuat furnitur tersebut, sehingga kan otomatis kita tuh lebih apa ya, kayak memberikan mereka lapangan pekerjaan yang layak gitu. Terus juga mirisnya sih biasanya kan kalau petani jualnya itu ke pengepul biasanya. Tengkulak ataupun pengepul. Dan sama tengkulak pun mereka tuh dihajar harganya. Dihajar semurah-murahnya gitu. Cuman setelah aku terjun langsung ya, ternyata sih tengkulak itu tidak seperti yang kayak gitu sih. Itu kan dulu ya, dulu tuh tengkulak kayak gitu. Cuman kalau untuk sekarang sih nggak semuanya. Justru petani juga memiliki advantage lah, memiliki keuntungan kalau jual ke pengepul, karena kan pengepul kan punya link ke pasar tradisional, ke pasar besar, ke supermarket dan lain-lain gitu. Nah, aku pun ambil supplier itu bukan dari petani langsung, tapi dari tengkulak, karena emang tengkulak ini tuh memiliki sebuah jaringan antar petani-petani agar sinkronis itu, agar terhubung, agar misal nih aku mau
supply 100 ton. Cuman di petani yang A mereka itu tuh nggak bisa menuhin. Nah, dengan ada yang tengkulak ini, maka si tengkulak ini tuh kerjasama sama petani B, C sampai Z buat memenuhin kebutuhan aku gitu. Sehingga terpenuhi Hingga terpenuhi. demand-nya. Oke, menarik sih Kang. Soalnya aku juga ada teman dia memang eksportir juga di pertanian kopi. Dia tuh ketemu sama masalah. Masalahnya itu petani langsung ngejual ke tengkulak, tapi di daerahnya tuh masih ngejual jadi petaninya tuh punya keuntungan dikit banget deh pokoknya itu, dan akhirnya dan masalah utamanya tuh dia nggak bisa ngejual langsung ke konsumen. Jadi mau nggak mau harus ke tengkulak dan keuntungannya tipis, dan dia lihat masalah itu dijadiin peluang dan dia jadi eksportir kopi sekarang. Berarti ya keren banget ya ekspor. Okay. Ada juga nih kenapa aku mulai terjun ke ekspor. Apa tuh? Cuan. Oh my God. Cuannya gede. Cuannya Oh gede. my God, ya itu Asli salah cuannya satu gede. alasan Motivasi guys. Salah satu motivasi, nggak sih, motivasi dan hidup. alasan. Nih, kalau dianalogikan ya. Misal satu kontainer nih panjangnya 20 feet. 20 feet itu 20 kaki ya panjangnya. Iya. 20 feet beratnya 18 ton. Misal nih kentang, kita mau jual kentang. Nah, di satu kontainer ini nilai kentang 18 ton itu kurang lebih 200 sampai 300 juta. Wow. Nilai ya, bukan profit. Kalau profit sih sekitar 20 jutaan ya. 20 Itu pun satu kontainer. Gimana kalau buyer tuh bikin kontrak ke kita, misal kontrak 10 kontainer lah, 10 kontainer. Itu berapa kira-kira? 200 juta. guys. 200 juta. Seperti itu. Terus juga transaksinya lewat dolar. Oh, itu duit, Kang. Iya, duit. Oh, Duit. Nah, karena ekspor tuh transaksinya lewat dolar, jadi kalau ini aku ini ya kayak berpikir jahat aja gitu. Bentar. Kan kalau sekarang dolar kan lagi naik kan. Ya. Naik. Kita tuh diuntungkan oleh itu. Iya dong. Oh, ya benar-benar. Kalau dolar naik otomatis profit kita pun gede. Iya. Kalau jahatnya gitu. Iya, Cuman ya gitu deh. Berarti barang yang diekspornya tadi kentang ya? Iya, kentang. Atau ada lagi selain itu? Ya. Untuk saat ini sih masih fokus ke kentang segar. Kenapa memilih kentang segar? Ya kenapa dari Atau adakah peluang di sana atau gimana tuh? Tentunya adanya atau dari setiap produk itu tentunya ada peluang. Ya. Kenapa saya pilih kentang? Yang pertama, potensi ekspornya itu gede. Jadi pada tahun 2021 menurut siapa tuh? bukan Menurut BMKG ya, aku. bukan BMKG. menurut kata hati. BPS, Badan Pusat Statistik ya. Oke. Dan menurut Kemendak bahwa potensi ekspor kentang tuh lumayan gede. Yang paling gede tuh Jerman. Dengan nilai, ini aku nyontek dikit ya, nggak apa ya. Boleh. Nyontek dikit ya, nggak apa ya. Soalnya Kan di dunia itu nggak ada yang sempurna gitu. oke, ini sekitar 165 miliar rupiah. Atau 11,5 juta dolar dengan volume 29 juta kilogram. Terus juga yang paling gede kedua yaitu India, 145 miliar dengan volume 27,9 juta kilogram. Itu. Terus juga kenapa saya pilih kentang? Ini aku cerita dikit ya. Boleh. Cerita banyak juga boleh. Minum dulu. Oke, boleh. Temen-temen Kayaknya mau pasti cerita banyak sih, bukan dikit ya nggak sih? teman-teman pasti kalau mau banyak pun nggak akan mungkin nggak bosen gitu. Iya. Makanya cuman di BBB. Lanjut. Oke, sekarang mau fokus. Tadi apa terakhir? Aku mau cerita ya. Ya. Aku mau cerita dikit. Jadi setelah aku pelajari ya, setelah aku ikut komunitasnya, setelah aku pelajari tentang ekspor itu apa. Nah, di komunitas bisa ekspor kan ini biasanya tuh ada kayak ada Zoom yang ada kelas yang ngajarin tentang product knowledge. Misal ada Zoom tentang product knowledge tentang Apple, tentang furniture, tentang sepatu pun ada.
sepatu, tentang buah lah. Nah pas itu kan ada Zoom yang ngebahas mengenai kentang. Aku masuk tuh, singkat cerita selesai, terus dikasih tahu kan kontak yang ngajar tuh siapa. Nah ternyata yang ngajar tuh yang petani juga, yang tengkolak juga di bidang kentang Dieng khususnya. Nah pas itu aku chat tuh, halo mas, salam kenal. Mas kenapa mas? Soalnya dia orang Jawa. Oh iya. Dia orang Jawa. Mas salam kenal. Oh iya nama saya Sultan, saya ini masih eksportir pemula. Izin follow ya mas gitu. Sekedar nyari relasi aja lah, sekedar nyari relasi. Nah setelah itu aku ini kan lagi di fase dimana aku tuh pengen nentuin produk, cuman bingung produk apa yang mau diekspor. Masa cewek kan cewek kan nggak bisa diekspor kecuali mantan. Itu mah dibuang gak sih ya? Kok diekspor sih? Nah gitu. Terus FYI aku juga ekspor ini tuh berdua sama temen aku, Temennya orang. teman SMP, Oh, teman temen SMP SMP. sepantaran. Seumuran. Dia tuh orang Telkom. Oh, Telkom sini. Telkom sini. Oke. Nah, kata dia gini, udah Tan itu aja yang kenalan kentang lu itu. Yaudah pas itu aku chat, kita cocok, terus kita langsung survei ke Dieng, kalau Ani langsung. Oh. Jadi dari Bandung ke Dieng, itu tuh gila sih perjuangannya sih. Oh my God, itu jauh banget. Ih, kayaknya aku pernah lihat di story Iya kamu itu, deh. itu. Oh, kalian temenan? Itu udah. Temenan. Emang kita belum temenan ya pas itu? Ya belum. Tapi kan kita follow-followan IG Oh gitu. iya, sudah follow-followan. Aduh. Lanjut. Itu tuh gila sih, kan dari Bandung ke Dieng kan susah ya. Kayak harus naik kereta dulu. Itu tuh aku naik kereta dari Bandung, stasiun Kiricon, terus ke Purwakarta, Purwokerto tuh, Jawa Tengah. Purwokerto ya? Iya. Nah, Purwokerto aku berangkat sore. Berangkat siang. Nyampe malam jam 8 lah, jam 9. Semalam aku nginep di hotel di Purwokerto. Habis itu aku nyewa mobil buat ke Dieng langsung. Perjalanan sih dari Bandung ke Purwakarta 6 jam. Dari Purwakarta ke Dieng tuh berapa jam ya? 4 jam, 3 jam gitu. 3 jam. Tentunya dengan biaya yang enggak kecil sedikit. Terus juga di hotel itu aku juga nginep di hotel pas itu. Hotel bintang 5. Kepo deh. Hotel sekedar buat tidur aja sih, yang penting nyaman. Jiwa Betul kepo sih. tuh menggebu-gebu. Soalnya kan aku orangnya ngapain sih gengsi, yang penting kebutuhan terpenuhi Betul. gitu. Tuh. Yang penting cuan banyak di dompet. Iya, betul. Nah, aku lanjut ya. Boleh. Kenapa aku milih kentang? Jadi kentang Dieng tuh unik. Apa tuh? Uniknya apa? Ya banyak. Kentang Dieng tuh berbeda itu dari kentang-kentang yang lainnya. Apa? Kalau kentang kan ada dua, ada kentang sayur yang biasa buat tumis gitu, yang buat di dapur lah. Sama kentang industri yang biasa kentang goreng. Kayak keripik kentang, McD pun pakai kentang ini, kentang industri. Kentang Dieng tuh tengah-tengahnya. Karena di kentang ada kadar air ya. Nah kadar air di kentang Dieng itu tengah-tengahnya, nggak dikit, nggak banyak. Kalau kadar airnya dikit itu kan masuk ke kentang industri. Terus kalau kadar airnya banyak kan itu kan masuk ke kentang sayur. Ya. Nah kentang Dieng itu fleksibel, jadi bisa dua-duanya. Bisa untuk sayur, sebagai sayur, dan bisa untuk sebagai industri gitu, yang dipakai industri. Nah makanya Citato dari kentang Dieng loh. FYI ngambil juga dari kentang Dieng. Oh my God, itu pengetahuan baru guys. Baru ya? Iya, aku baru tahu hari ini. Aku juga. Terus juga selain itu kentang Dieng pun lebih lama busuknya. Sekitar 140 hari, 130 hari. Semenjak dipanen. 130 hari berapa bulan? Jangan bikin mikir ya, tolong. Pokoknya 130 hari aja udah. 4 bulanan. Oh ya. 4 bulan. Jadi itulah salah satu yang. Kemudian kentang Dieng itu pun juga
ukuran itu lebih besar dari kentang lain. Sebenarnya sih kentang ding tuh ada grade ya, ada grade PN, ada DL, super. Itu tuh berdasarkan ukurannya. Cuman secara umum kentang ding tuh lebih gede daripada yang lain. Misal nih kentang lain segini, segini. Kentang lain segini. Kentang ding segini. Gede. Jadi oh my god itu gede banget. Lebih gede. Ya? Gitu. Terus juga dagingnya tuh berwarna kuning kemasan. Jadi lebih Segar. lebih eye catching gitu. Iya, benar. Terus juga rasa dan teksturnya pun juga lembut dan manis gitu. Terus juga kenapa aku pilih kentang ini karena pemain itu dikit. Iya benar. Pemain itu dikit. Jadi kamu Amanda tahu kan Red Ocean dan Blue Ocean Market. Oke. Red Ocean Market kan ini kayak di mana situ tuh pemainnya udah banyak yang jual hal tersebut. Sedangkan Blue Ocean Market tuh cuma sedikit jual. Nah ini kentang pun demikian. Kalau dalam konteks ekspor ya, kalau dalam konteks ekspor kentang tuh pemainnya masih dikit. Setelah aku cari-cari di Google, karena ini kan aku cari-cari buat cari pesaing, karena dalam bisnis tuh butuh ada yang namanya pesaing agar kita tuh lebih kompetitif dalam berbisnis gitu. Cara aku cari-cari, anjir kenapa cuma satu? Aku kira tuh banyak, cuma satu, berarti dikit dong. Dikit Iya. banget. Oh my Dikit god, kan? iya. Itu bukan lebih dari dikit lagi. Terus aku pun tanya ke supplier aku, ke petani langsung, Mas, kira-kira ada nggak sih eksportir yang ngambil kentang dari sini gitu? Terus kata Mas ya, dikit Mas, itu kan itu menjadi data yang lumayan valid ya. Iya. Paling cuman satu di Tangerang gitu. Ternyata itu dikit. Berarti itu dari kan udah masih dikit ya. Berarti keuntungan yang kamu dapetin tuh sekiranya per bulan atau per tahun atau gimana? Keuntungan, kalau keuntungan sih per shipment, per pengiriman. Jadi setiap kamu udah nganter ataupun udah ngirim itu udah dapat langsung. Iya, jadi nggak tentu gitu. Kayak tiap bulan pun belum tentu ada bayar, belum tentu ada bayar gitu. Tapi sekali ngirim itu kayak tadi 20. Gimana permintaan bayar sih? Cuman minimal Yes. satu kontainer. Satu konten. Cuman sebenarnya sih bisa ada yang namanya FCL sama LCL kalau nggak salah. FCL tuh full container load. Jadi satu kontainer tuh barangnya cuman punya gue doang gitu. Terus LCL itu tuh kita tuh nebeng ke kontainer lain barangnya. Misal nih barang kita tuh cuman 5 ton misal. Itu kan masa kontainer yang segede kapasitas 18 ton cuman ngirim yang isinya 5 ton kan gak lucu ya. Tanggung banget. Iya, rugi juga kita kan. Makanya kita tuh nebeng di kontainer orang lain. Itu namanya LCL kalau nggak salah, mau dikoreksi. Oke. Gitu. Berarti kalau apa? Oke, sorry. Berarti kalau ekspor tuh lebih ke bisnis to bisnis. Iya, B2B. Iya, B2B ya. Karena mayoritas yang beli hampir semua sih itu pun industri di negaranya masing-masing. B2B. Bukan Berarti B2C. proses sampai ke konversi salesnya lama. Apa? Proses sampai ke konversi, sampai ke sales, sampai ke penjualannya lama nggak? Kalau temenku kan dia sampai pertamanya itu kayak email marketing dulu, ngelobi dulu, telepon, by phone segala macam gitu. Iya, itu Terus ngirim sampel gitu ya. lama. Kayak gitu juga Masuk ya? lama itu. Lama sekali, Bung. Kalau negara tujuan ekspornya tuh apa aja sih? Kalau buat kentang ya? Iya. Negara tujuan ekspor. Seperti yang aku tadi bilang, Jerman. Terus yang paling gede sih Jerman yang paling banyak ekspor kentang dari kita. Terus aku nyentek dikit. India juga, Australia. Sebenarnya sih banyak sih. Negara tujuan ekspor kan ini NTN namanya. Dan ada di Kementerian Perdagangan apa luar negeri gitu. Kementerian Perdagangan. Nah, di situ ada divisi, ada bagian gitu nih yang namanya ITPC. Indonesia Trade P-nya apa gitu? Yang Promotion ngasih tahu Center. ini ya, yang
ngasih tahu Ah, tujuan negara-negara tujuan ya, itu kan ya. Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC. Nah, ITPC kayak ada ITPC Sydney, ITPC Hamburg. Jadi nggak semua negara ada ITPC sih, cuman yang ada tuh Hamburg, Sydney, India, nggak apa lah, London, pokoknya banyak. Kalian searchingnya di Google. Nah, mereka tuh tiap ITPC bagian negara masing-masing tuh punya database mereka sendiri. Jadi kalau Jerman tuh butuh apa, mereka nyediain. Pemerintah nyediain. Namanya juga Indonesia Trade Promotion Center. Jadi mereka tuh ngebantu kita tuh buat ngepromosiin ke negara, iya, ke negara-negara calon bayar gitu. Oke. Menarik ya guys. Mau nambahin ini nih Apa? Apa tuh? yang kenapa aku pilih tentang ekspor. Boleh. Aku mau nambahin. Nah, ternyata dari faktor petaninya. Ternyata petani di Dieng itu, misal nih, aku order 100 ton. Aku order 100 ton. Misal aku petani A nggak bisa menuhin karena kapasitas produksinya kurang. Nah, petani di Dieng itu hebatnya mereka tuh saling backup, saling bantu sesama petani gitu. Keuntungannya udah belakangan, keuntungan mah yang penting gimana solidaritas aja, kita saling backup gitu. Itu sih privilege-nya gitu kalau di aku. Karena kan kalau supplier komunitas lain kayak kelapa sawit, Saling senggol. sabuk kelapa, apalagi kopi, Ya kok itu kayak udah banyak. supplier itu berdiri sendiri, Individual. nggak kayak di Dieng. Kalau Saling di backup kayak gitu kan. saling supply, saling dukung. Jadi secara tidak langsung aku dapat supplier satu Dieng, satu wilayah ya gitu. Karena Ya, ada karena mereka saling backup Iya. gitu kan. Dalam hal supply chain. Jadi aku nggak perlu ribet-ribet Buat nanya ke buat satu gitu. buat datengin supplier lain buat menuhinnya gitu. keren. Gitu sih. Oke, kalau bicara tentang syaratnya nih, kayak misalkan harus kayak badan hukum kah, harus PT atau Syarat, jadi gimana? kita bicara mengenai syarat untuk ekspor ya. Iya. Ya. Nggak mungkin syarat jadi pacara. Konsultannya nggak mungkin. Riuh gak sih? Karena kalian ya ada spesifiknya pasti tinggi guys. Yuk. Ini waktu santai kan? Ya santai banget. Apalagi kalau Oke, kita oke. berdua nggak apa-apa santai. Itu lanjut nanti aja ya. Boleh. Oke, boleh, gimana syarat menjadi eksportir ya? Yang pertama sih kalian harus, aku asumsiin kalian semua udah belajar tentang ekspor ya. Aku asumsiin oke, itu udah belajar iya. lah intinya. Iya. Setidaknya paham dulu lah ya. Paham dulu ya. Dasarnya. Yang pertama, kalian harus nentuin produk. Iya. Mau produk apa yang mau diekspor. Terus setelah itu kalian juga harus mempelajari produk-produk knowledge dari produk itu sendiri gitu. Ya masa kita mau ekspor cuman gak ada produk kan Ya. Ya sepasti. aneh ya. Iya dong. Mau bisa ekspor gak ada jalan. produk. Yang pertama seperti itu. Terus yang kedua kita harus mencari supplier dari produk itu. Nah, aku mau share tips. Ini rahasia bumbu dapur ya. bumbu Aduh, dapur. keren nih. Karena kan jujur ya mencari supplier itu lebih susah daripada mencari buyer. Yaps. Banyak orang yang telah mengaku gitu. Terus teman-teman aku yang terjun di ekspor juga banyak yang ngomongin tentang itu. Nah, aku mau share tips nih gimana cara dapatnya supplier. Boleh. Boleh? Boleh dong, boleh banget. Boleh. Nah, kalian punya Facebook kan? Ya pasti. Punya Punya Facebook? Tapi nggak ada aplikasi. Ya, intinya Ibu aku sih. ya intinya adalah Ada. kalian buka Facebook, kalian buka grup Facebook, searching, misal supplier apa mau ekspor apa coba contoh. Aku pengen explore. Dora lu mikir. Explorer. Apa kira-kira kalian? Jadi apa sih Syarat-syarat. cara menjadi eksportir ya? Yang kedua kan ada, yang ketiga kan itu ini kita harus bikin badan usaha buat ekspor. Oh, Wajib. ya. Wajib. Apa? CVT PT.
Nah, itu tuh aku pengen jelasin. Oke. Bisa secara singkat. Yang pertama, badan hukum itu bisa berupa PT ataupun CV. Amanda pastinya tahu kan apa bedanya CV sama PT kan. PT itu kan Bukan yang cuman berbadan hukum. Kalian lah. Oh iya, maaf aku enggak. PT itu yang berbadan hukum, yang terikat oleh pajak dan lain-lain. Sedangkan CV itu bukan berbadan hukum, Badan usaha dia. badan usaha. Terus kalian harus punya NPWP. Badan usaha atau kita sebagai pemilik NPWP Badan pribadi? usahanya. Badan usahanya. Oke. Koreksi kalau salah. Koreksi ya. Terus kalian juga harus punya ini salah satu izin yang pemerintah keluarkan seperti SIUP, surat izin usaha perdagangan, terus juga NIB, terus ada yang namanya NIK. Bukan nomor induk kependudukan ya, bukan ya. Nomor identitas kepabeanan itu. Ya, itu tuh. Kalau NIK itu sendiri kalau kalian nggak punya itu sebenarnya bisa minjem sih. Bisa minjem ke forwarder. Itu pakai jasa namanya undername. Sebenarnya sih kalau kalian nggak punya PT pun pakai undername itu bisa. Pakai undername tuh bisa. Aku sendiri pun pakai undername. Seperti itu. Terus juga kalian tuh harus siapin dokumen-dokumen ekspor tuh apa-apa aja. Dokumen ekspor yang utama tuh ada 3. Invoice. Itu yang dibikin oleh kita ya sebagai eksportir. Invoice itu kayak di Tokped kayaknya pernah ini kan mesen di Tokped kan. Itu pasti ada invoice kan. Ataupun mesen tiket konser lah. Kalian sering mesen tiket konser kan. Itu tuh ada invoice-nya seperti lah kurang lebih. Kemudian ada packing list. Itu tuh dibuat oleh kita juga. Jadi isinya tuh mengenai list-list barang apa aja yang kita kirim untuk bayar. Kemudian ada yang namanya bill of lading. Nah, ini tuh dibuat oleh shipping company ataupun perusahaan shipping lah, perusahaan kapal yang mau kita pakai gitu. Ataupun airway bill kalau mau ekspor lewat udara gitu. Kayak resi lagi bukan? Bill of lading. Ya, kurang lebih seperti itu. Bill of lading. Terus juga ada dokumen tambahan nih. Kalaupun misal nih aku ekspor kentang ke negara Jerman misal. Nah, di itu tuh diperlukan certificate of origin. Jadi sertifikat mengenai dari mana sih kentang itu berasal, kayak dari Dieng gitu. Terus juga itu disudahin sama pemerintah ya, disudahin. Terus juga ada phytosanitary certificate. Jadi itu tuh apa yang namanya karantina. Jadi sebelum kita ekspor tuh kita harus karantina dulu, harus intinya biar standar kebersihan yang ada di Indonesia dan sama ada yang di Jerman tuh sama gitu. Jadi standarnya lah untuk menentukan standar itu. Kemudian ini tuh phytosanitary tuh disediain sama Kementerian Pertanian. Murah kok. Cuma 200.000 pas juta gitu per pengiriman. Gitu. Terus pun ada dokumen tambahan yang lain-lainnya sesuai request dari buyer. Kalau ikan sih ada sertifikatnya sendiri, lupa namanya. Cuman itu tuh mahal, 7-10 juta per pengiriman. Oke. Seperti itu. Terus juga Ada lagi. dokumen yang diperlukan sebelum ekspor ada yang namanya PB atau pemberitahuan ekspor barang. Itu dari kita nyediain juga sih. Tuh. Banyak banget ya. Ada lagi? Ada lagi. Apakah itu yang paling penting atau nggak ada itu juga nggak masalah? Enggak sih sebenarnya. Okay. Semuanya penting berarti. Sebenarnya sih kalau mau jadi eksportir ini kita harus nentuin ini ya. Produk apa sih yang mau dijual? Yes. Simpelnya gitu. Produk sih apa mau jual. Terus pembelinya gimana? Cuman kalau aku sih nggak bahas tentang cari pembelinya di mana ya. Nggak itu dulu. Aku sih bahas tentang supply-nya dulu. Supply-nya udah ada apa belum? Terus produk apa yang mau dijual itu harus udah ada. Kemudian kualitas dari produk itu gimana? Jangan lupa loh, jangan di displayan loh. Ya dong.
Karena kan tentunya kita nggak mau ini, kita nggak mau kecewain customer ya, Iya, kecewain pasti. buyer ya. Tentunya kita harus punya produk yang berkualitas tentunya gitu. Terus juga kuantitasnya gimana? Suppliernya itu cukup nggak, mampu nggak untuk memenuhi kuantitas permintaan. permintaannya? Terus juga spesifikasinya gimana? Udah ini belum? Udah ditentuin belum? Udah lengkap belum? Mungkin gitu. Sebenarnya menurut kalian, aku mau nanya ke kalian nih, menurut kalian ekspor itu susah nggak? Kalau menurut ya pribadi aku sendiri ekspor itu susah ya, apalagi yang kita tuh aku sendiri tuh baru tahu cuman dasarnya doang. Jadi kayak menurut aku eksportir itu susah sih, tapi nggak tahu kalau Gimana menurut yang teman-teman aku. Susah-susah gampang ya, tapi ya pada intinya sih kayaknya yang penting kita tahu produk apa yang mau dijual dan negara importirnya gitu, negara tujuannya. Dan sebenarnya tergantung niat nggak sih? Iya iya, sama Satu-satu niat, karena kalau misalnya udah niat dan tekad, menurut Nggak aku akan susah iya, sih nggak akan susah. sebenarnya. Cuman karena kita males ya. Jangan dong. Mungkin susahnya tuh pas awal-awal prepare-nya itu nggak sih? Atau gimana? Lebih susah. Prepare atau pas udah running gitu? Ya. Prepare sih. Tuh kan. banyak oke. yang harus disiapin Siapin. kayak tadi Nah, dokumen Hmm. segala macam modal gitu kan. juga kan. Ngedengar dari apa sih namanya berkas-berkasnya aja banyak banget Banyak guys. banget. Hah? Kalau kita bisnis biasa kan paling ya, kalau awal-awalan nih kita butuh NIB ataupun kalau kita badan usaha itu kayak next stepnya gitu loh. Tapi kalau ekspor kayaknya udah emang walaupun bisa under name tapi banyak dokumen yang harus disiapin lah, lebih banyak dari bisnis Biasa. dalam negeri gitu. Oke, di sini aku mau rubah mindset kalian dulu ya. Ah, iya. Anjir. Keren nih. Intinya sih kalian Mindset, harus guys. harus ilangin kata susah dari ekspor, ilangin. Oh, Sebelum sih ekspor oke. ekspor tuh gampang, bisa dipelajarin kok. Hmm. Ya. Terus juga sebenarnya sih tadi kan kamu bilang dokumen ekspor tuh banyak. Nah, di ekspor tuh ada yang namanya forwarder. Oke. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, forwarder ini tugasnya ngapain sih? Tugasnya itu ngebantu kita untuk ngurus dokumen-dokumen, untuk banyak sih sebenarnya, ngebantu banyak sih, ngurus logistiknya gimana, ngurus truk-truknya gimana, ngurus sertifikasinya kayak gimana, ngurus dokumen pas ekspornya gimana, ngurus biaya cukainya gimana. Sebenarnya ekspornya nggak ada biaya cukai sebenarnya, 0%. Kalau yang diekspor tuh barang bebas ekspor, nanti kita bahas habis ini ya. Oke, terus juga sertifikasinya gimana? Itu sih udah di cover sama forwarder. Forwarder itu. Jadi kayak terima beres gitu ya? Kita terima beres, Jadi dia kayak perusahaan jasa. perusahaan jasa. Oh, jadi ada itu Jadi lumayan memudahkan. sangat memudahkan, bukan lumayan lagi, iya sangat sih. memudahkan kalau kita semua yang handle ya pusing, Ya, pecah apa. makanya kan tadi kayak denger dengan literally. dokumen yang sebanyak itu Iya. lumayan riwah gitu kan. bukan lumayan literal. Sangat Ya. sangat riuh. Oke. Itu sih hal yang inilah yang hal sisi terangnya, sisi terang. Ya ampun. Boleh juga jokesnya. Sebenarnya oke, kan kita juga udah ngedengerin sedikit pengalaman kamu juga, ataupun sedikit syarat-syaratnya, bukan sedikit ya, maksudnya Banyak. banyak Tadi udah syarat-syaratnya. syaratnya. Ya udah. Terus aku pengen nanya nih, kira-kira Kang Sultan sendiri ada rencana nggak sih buat mau ngeekspor barang apa lagi, atau emang udah gue fokus di kentang aja gitu? Kalau kata mentor saya, Oke, namanya Julio. Julio. Kebetulan aku pernah ngobrol face to face, empat mata sama dia. Ya. Empat mata. Bisa loh. Oke, empat mata sama dia. Dia sering bilang gini, kalian kalau mau ekspor, kalian fokus dulu sama satu barang, Ya. fokus dulu sama satu produk. Hmm. Nggak usah terlalu banyak lah, itu pusing lah. Sebagai pemula kita tuh harus fokus pada satu barang dulu.
Mungkin untuk kedepannya sih aku lagi pengen fokus kembangin keketang ini dulu sampai aku udah punya PT sendiri, udah punya gudang sendiri, udah punya lahan sendiri. Mungkin aku setelah semua itu belum tercapai, aku mungkin fokus di kentang dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan aku ekspor barang yang lain juga. Ya benar. Karena di Dieng tuh kan tahu pepaya? Tahu. Pepaya. Tahu. Di Dieng tuh ada yang namanya karika. Ya. Karika itu sebenarnya sih pepaya, cuman pepaya kalau ditanam di daratan Dieng itu jadi karika namanya. Wah. Buah aku nggak tahu. buah itu warna kuning. Ada kok di Google banyak. Searching aja karika oleh-oleh Dieng banyak. Dia tuh kayak kemasan minuman. Terus isinya itu ada buah karikanya. Jadi kayak es buah gitu. Enak sih rasanya kayak mangga, cuman manis gitu. Itu tuh pun kata supplier aku ya, petani aku ya. Iya. Itu tuh potensinya gede juga. Yang ekspor buat belum ada, ekspor. belum ada yang ekspor, belum ada. Peluang juga tuh. Peluang buat- Correct me if I'm wrong ya, belum ada. Oh, belum ada. Jadi Kata dia belum ada. itu peluang jual banget. Peluang banget sih. Iya. orang akses ekspor. Untuk produk-produknya udah ada, packingnya udah ada di sono ya. Untuk legalitas dan lain-lain bakal dibantuin sama petaninya juga sih, sepertinya juga. Mungkin itu project kami ke depannya. Oh, kita doain ya Semoga guys, lancar. lancar. Amin sih. Mantap. Wah, Tadi apa sih pertanyaannya? keren banget. Iya, barangnya. Iya, barang ekspor barang lainnya. Iya. Niatan ekspor barang lainnya. Apa enggak? Ada. Ya, Mungkin segitu dulu sih. Paling sih. Cuman tentunya dalam setiap produknya pasti ada peluangnya. Iya. Tapi aku nggak mungkin langsung terjun ke semuanya gitu. Ekspor kopi, ekspor kentang, nasi. Takut nggak ke handle juga nggak sih? Kita pun juga masih kecil, Iya. masih bayi. oh my god. Kecuali masih yang baik. perusahaan Keren. TBK yang udah gede kayak Iya. Indofood. Gak apa-apa Kayak kecil-kecil Mayora. nanti jadi bukit. Cabai rawit. Iya dong. Kecil-kecil cabai rawit. Ya udah. Tapi ya boleh kalau ada pertanyaan lagi, apakah dari Teh Amanda, Teh Fahira ada pertanyaan lagi? Ini kan hingga ya dari tahap planning hingga sebentar lagi apa namanya? Enggak sih, sebenarnya udah running ya tadi ya? Udah running kan? Udah running. Tapi apa sih kendalanya? Sebenarnya sih belum running. belum. Karena Baru planning ya doang. untuk saat ini kami sedang menyusun legalitasnya seperti apa. Terus katalog produk pun tuh kita belum ada. Oh, Cuman jadi baru planning doang. Oke. ya aku Tapi mau research sudah jalan. iya aku mau jelasin ya Boleh. progresnya seperti apa. Jadi kita tuh PT udah ada, minjem sih. Kebetulan bapaknya partner saya ini kan punya PT nganggur di bidang logistik. Nah, kami pinjam dulu PT itu untuk pengirimannya. Gitu. Terus NPWP juga udah ada. Oke. Jadi Yang belum ada tuh NIB udah ada kayaknya. NIB. SIUP belum ada, sama Oke, paham. NIK belum ada juga sih. Mungkin kedepannya masih ngurus itu. Oh, jadi apa namanya masih planning, tapi udah mau running juga kan? Udah orang udah ada Berapa ininya kok. persen tuh? Udah ada website nih kok. Oke, berarti udah hampir 90% lah. Ya nggak sih? Belum. Oh, belum. 80 lah. Oke. Oh, tapi udah lumayan. Udah ada websitenya, udah ada company profile, udah ada IG-nya di follow ya. Ya oke. Boleh bakal abis ntar ini kita- apa tuh? kita follow. Boleh dong. Apa tuh Sekalian follow-nya? promosi nih. @agropotato.co.id. Oke, ntar kita tulis di bawah ini ya guys. Sini Oke. ya. Wah, jujur sebenarnya aku terpukau banget sama Iya jawaban dong, berat, konsultan berat. yang masih muda juga ngelakuin hal ini, kayak walaupun sebenarnya dia juga lagi kuliah juga kan, sembari kuliah. Nah, apa namanya tuh? Mungkin dari Teh Faira apa? Kayaknya cukup iya. sih ya. Maksudnya tadi udah banyak sharing-sharing tentang ekspor, konsultan juga mulai ekspor, kasih tip. Mungkin sampai- kita ada pertanyaan sedikit nih. Boleh dijawab singkat aja. Gimana cara Kang untuk ngebagi waktu untuk menjadi eksportir dan menjadi seorang mahasiswa? Sebenarnya sih ini pun Mungkin kenapa
tiga apa sih namanya, 3 kalimat deh. Ini sih tentuin skala prioritas. Oke, tentukan skala prioritas. Udah, itu udah 3. Tapi keteteran nggak? Keteran pastinya. Ini pun kenapa lama persiapannya karena ya itu susah bagi waktunya oleh kuliah, organisasi. Oh iya benar. Oke, jadi pada intinya tentukan Iya, tentukan skala prioritas. Oke. Kalau skala prioritas Guys. kalian ekspor tuh berbisnis itu tinggi, otomatis kalian pun kayak lebih fokus untuk mengalami hal tersebut, untuk melakukan hal tersebut gitu. Guys, tentukan skala prioritas itu bisa banget dijadikan tips-tips buat teman-teman yang mau menjadi eksportir lagi di usia muda. Tapi aku mau nanya lagi dong, satu kali deh Apa? terakhir. Selama kan ini udah mulai planning dan hampir running nih. Nah, ada nggak sih kendala-kendalanya gitu? Banyak, kendala banyak. Apa aja? Kendala modal, itu modal operasional sih. Kayak kalau kita ngunjungin ke ladang lagi itu kan butuh modal lagi ya. Modal operasional. Terus juga modal. Kendala mendapatkan bayar juga susah. Sebenarnya sih bayar banyak. Ada kami ada database-nya. Cuman bayar tuh aku banyak dengar dari luar, banyak dengar dari teman-teman sama eksportir. Oke. Bayar tuh susah banget buat ngebales respon chat gitu. Respon email, karena kan kita tuh hubungin lewat email ya. Email kita hubungin satu-satu. Pernah ada eksportir di luar. Yang satu komunitas juga sama aku. Dia tuh udah hubungin 1.000 buyer. Wah. 1.000, dia tuh nge-email 1.000 buyer satu-satu gitu. Itu pun belum ada yang kejawab. Cuma ada 10 atau beberapa gitu. Berarti 10 banding 1 atau 10 banding 100 banding 1 deh. Kemungkinannya gitu. Kemungkinan untuk dibalasnya. Itu kemudian kendala waktu dan tenaga juga karena aku kan masih kuliah. Iya. Benar-benar. Saya ikut organisasi juga jadi susah buat bagi-bagi waktunya seperti itu. Yang terakhir kendala motivasi. Kadang juga ngerasa jenuh gitu, capek. Iya sih pasti. Apalagi Apalagi udah capek kuliah nggak sih, terus ditambah harus bisnis lagi itu lumayan menguras tenaga dan pikiran ya. Oke, guys. Bener. Mungkin ya tadi sih apa namanya tuh solusi buat yang tadi ya pasti tadi tentukan skala prioritas nggak sih, balik lagi ke situ gitu. Betul. Nah ya, nah apa namanya, kita juga udah di penghujung acara ya. Ya Allah, ini udah kita nggak tahu waktu lagi karena mungkin seseru itu aku dengerin Nggak kerasa ya? Iya kita dong, bertiga kayak dengerin cerita-cerita dikit taunya melebar gitu. dengerin sedikit-sedikit tentang eksportir itu apa dan segalanya. Nah, satu closing statement dari Kang Sultan sendiri. Boleh ke pemirsa dilihat permirsanya. Ini closing statement ya. Iya. Sedikit aja ya. Ya. Boleh. Sini banyak anak muda yang menganggap bahwa kita tuh nggak usah kerja keras. Kita kerja keras saja, itu tuh salah. Salah menurut aku. Menurut aku tuh tidak ada kerja keras sebelum maksudnya tidak ada kerja cerdas sebelum kerja keras. Ya. Kalian harus gemau-gemau, harus capek-capek, harus siap banting tulang, Ya. harus siap buang-buang keringat, harus siap dimaki orang, harus siap di titik terendah dalam hidup kalian untuk sukses gitu. Karena menurut saya tuh nggak ada cara lain selain kerja keras. Mungkin seperti itu. Wow. Keren. Di sini Keren aku sih. mau ngebantah Apa? yang namanya nggak usah kerja cerdas, nggak usah kerja keras, udah kerja cerdas aja. kerja cerdas ada dusta itu. Ya. Nggak ada yang namanya kerja cerdas tanpa kerja keras gitu. Yaps, betul Mungkin banget. seperti itu. Betul banget. Wah, Setuju keren sih, banget. setuju. Keren Gila, banget ya. ini daging Iya, banget iya, ya keren sih. banget. Padahal kayak kita tuh masih mahasiswa nih, tapi Iya. kayak udah keren banget gitu Banget, loh banget. jadi eksportir. Keren banget. Temen kita ini benar-benar salah satu pembisnis Motivasi keren. sih. Ya, motivasi Motivasi buat banget. teman-teman di luar sana yang pengen juga menjadi eksportir ataupun pembisnis. Ya, pemula-pemula lah, ya Mungkin nggak sih? boleh chat Kang Sultan juga Boleh. gitu. Apa IG-nya Apa juga Kang? Kang? Tolong Kang. IG
Sultan ALVR. Boleh. Boleh Siapa di-follow tahu mau nanya-nanya kan. Boleh di tentang follow juga ekspor. Agropotato Indonesia, itu ada di bio IG aku. Ih, keren sih. Wah, makasih banget ya. Iya, sama-sama. Makasih Kang Sultan atas cerita-ceritanya, terus atas Waktunya juga nih udah mau nyempetin nih betul. datang ke sini padahal kan kayaknya sibuk nih. apalagi udah mau running ya nggak sih? Apa namanya tuh kita juga doain semoga Lancar Amin, bisnisnya amin. sampai nanti running dan seterusnya pokoknya semoga ya lancar. makasih Kang Iya, sama-sama. Kang Sultan yang ganteng. Bisa loh godanya. Oke. Nah, aku juga mau makasih buat kedua temen aku yang udah mau nemenin aku sampai jauh. Apa tuh jauh maksudnya? Yang ngobrolnya Ya. jauhnya. Aduh. Sampai jauh sampai saat ini. Terus aku juga mau makasih ke teman-teman yang di luar sana yang mau dengerin kita bertiga podcast ini, mendengar podcast ini, mendengar cerita-cerita tentang Kang Sultan menjadi eksportir. Sampai jumpa.